Sekarang kita masuk pada median anak-anak ya. Median itu adalah bagaimana kita menentukan nilai tengah dari sebuah data setelah diurutkan. Ya. Perhatikan contohnya. Jadi misalkan ada soal, tentukanlah median dari ini ada soal ya, 5, 9, 8, 6, 3, 7, 4, 6. Nah, untuk menentukan median ini untuk mencari nilai tengahnya ini harus diurutkan dulu anak-anak. Datanya harus diurutkan ya, boleh dari kecil ke besar, boleh dari besar ke kecil. Tapi biasanya kan kita secara alamiah dari kecil ke besar ya. Ya sudah, kita urutkan saja. Berarti 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 8 ini sudah urut. Nah, kalau sudah urut ya, kalau sudah urut sudah. Nah, kita tinggal ngitung saja. Ya, yang tengah ternyata kok 6. Ya, di sini kan ada 4 data, 4 data. Nah, selesai sudah. Berarti kalau begitu medianya 6 ya. Kemudian kalau ini misalnya saya punya soal yang B, ini kan belum urut anak-anak. Nah, ini harus saya urutkan dulu ya toh, data saya urutkan dari yang paling kecil ya, dari 2. Nah, kalau sudah diurutkan ini kelihatannya datanya kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 12. Berarti kalau begitu kita panggil di sini 6 data, di sini 6 data ya. Dari sini ke sini 6 data, 6 data. Nanti tengahnya kan di sini. Lah, data yang di tengah kok ada 2 angka. Ya sudah, berarti medianya ini dijumlah dibagi 2. Maka medianya ini ada data tengahnya kan 6 dan 7, ini dijumlah dibagi 2, 6,5. Berarti medianya adalah 6,5. Yang anak-anak harus pahami, jadi dalam menentukan median, jika jumlah datanya ganjil, itu mediannya adalah data yang terletak di tengah, pas yang di tengah. Tapi jika datanya genap, mediannya itu ada 2 angka, itu kamu jumlahkan, nanti kamu bagi 2. Oke, yes. Sekarang menentukan median kalau dalam bentuk tabel frekuensi. Lah, ini agak berpikir anak-anak ya, agak berpikir. Perhatikan, saya mempunyai tabel frekuensi ini, perhatikan. Yang mendapat nilai 4, 5 orang, yang mendapat nilai 7, 5 orang, yang mendapat nilai 9, 8 orang, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang tentukanlah median. Ini pertama anak-anak cermati bahwa data ini sudah urut ya. Ini kan sudah urut 4, 5. Kalau belum urut kan nanti letaknya ini acak-acakan. Kalau ini kan sudah urut. Sekarang nilai tengahnya caranya mencari bagaimana? Perhatikan ya, perhatikan Pak Agus akan pelan-pelan. Ini saya gambar ulang. Jadi di sebelah ini kan 4 ada 5 data, 10 ada 2 data, ini kita coret, kita hilangkan ya. Jadi kalau ini saya hilangkan ya, nah ini saya hilangkan, ini saya hilangkan. Berarti kan di sini masih ada 3 data anak-anak. Ya, di sini 4-nya ada 5 data, 10-nya ada 2 data. Ini kalau tak coret 2, ini tak coret kan ini masih menyisakan 3. Kemudian ini kalau saya coret dengan ini, set begitu. Ini kan masih menyisakan 5. Ya toh? 3-nya kan hilang. Kemudian di sini ada 5, ada 3. Ini kalau tak coret, nah ini tak coret. Ini hilang. Ini kan masih menyisakan 2 anak-anak. Ya kan? Kemudian 2 dengan 7, set tak coret dengan ini. Nah, di sini kan ada 5, ya toh? Lalu 5 saya coret dengan ini, ya. Ini kan masih ada 5. Nah, sekarang ini di sini ada 5, di sini ada 5. Habis kan? Nah, habis. Berarti kalau begitu, ya medianya pasti di sini. Ya, maka medianya ya antara 7 dan 8. Jadi di sini 7-nya itu nanti ada 5, 8-nya nanti ada 5. Karena 5 yang berikutnya 8-nya udah kecoret. Berarti medianya adalah 7 ditambah 8 dibagi 2. Ya, ada 7,5. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada modus ya, pengertian modus. Modus itu apa? Modus itu data atau nilai yang sering muncul. Nah, ini mungkin anak-anak sering ya mendengar istilah misalnya begini dengan teman-teman.
Ah, pasti kamu punya modus itu kok berkali-kali kok kelihatan. Nah, jadi modus itu kalau di dalam statistik data atau nilai yang sering muncul ya. Contohnya begini. Misalkan ini ada data 4, 9, 7, 6, 5, 7, 8, 5, 7. Misalnya ini nilai seorang siswa ya, hasil sebuah ulangan begitu. Nah, ditanya modus. Kalau ditanya modus itu tidak perlu diurutkan anak-anak. Kalian tinggal mencari saja data yang sering muncul itu berapa. Nah, di sini kan terlihat data yang sering muncul kan 7 ya. Kalau begitu ya sudah modusnya 7 begitu anak-anak. Kemudian perhatikan, ini ada lagi misalnya disajikan data seperti ini. Ya, coba anak-anak cermati, ini yang sering muncul berapa? Yang sering muncul ternyata ini 8-nya muncul 5 kali, 9-nya muncul 5 kali anak-anak. Kalau begitu modusnya ya 8 dan 9. Ya, modusnya 8 dan 9 karena data yang sering muncul adalah 8 dan 9. Ini jangan dirata-rata ya. Jangan dirata-rata, tidak boleh. Jadi data yang sering muncul ada 2 data ya sudah kita sebutkan saja datanya adalah 8 dan 9. Nah, ini sama halnya kalau misalkan kalian itu kok yang sering main ke tempat kalian namanya si Andi dan si Budi. Ya sudah, oh Andi itu dari sekian kali kok paling banyak muncul, ini Budi ya paling banyak muncul kok sudah sering sekali, maka ini yang sering main ke tempat saya adalah Andi dan Budi. Bukan berarti Andi dan Budi dirata-rata. Udah sebutkan saja ya, kalau memang data yang sering muncul itu ada 2 data ya 2 data itu sebutkan. Kalau ada 3 data ya 3 data itu sebutkan. Pokoknya yang sering muncul itu berapa begitu ya. Sekarang kalau disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, ya ini kan mudah sekali. Ini 4 muncul 3 kali karena yang mendapat nilai 4 3 orang, ya toh? Ini yang paling sering muncul berapa nih? Ya, 8 ya, karena di sini yang paling banyak 8 ini ada 11 orang. Berarti angka 8 itu paling sering muncul. Kalau begitu modusnya ya 8 begitu. Oh, disajikan data seperti ini. Nah, ini pekerjaan yang paling banyak diminati atau dilakukan itu adalah wira swasta. Karena apa? Dari data ini terlihat bahwa jumlah wira swasta itu paling banyak. Ya, bukan ASN, bukan petani, bukan ini bukan. Jadi yang paling banyak itu apa ya sudah. Berarti modusnya adalah wira swasta. Ya. Demikian ya, anak-anak paham ya. Jadi ini pengertian modus. Kita lanjutkan anak-anak. Kita akan menentukan ukuran penyebaran data ya. Nah, kita nanti beberapa istilah yang akan kita pelajari. Yang pertama itu jangkauan, kemudian kuartil ya. Kuartil ini punya teman namanya desil dan persentil, tapi desil dan persentil ini bagi kalian belum ya. Ini hanya pengenalan saja. Kemudian jangkauan interkuartil. Selanjutnya jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil ya. Nah, jangkauan itu apa? Jangkauan itu merupakan selisih data tertinggi dengan data yang terendah ya, lambangnya adalah huruf R. Kemudian kuartil itu nanti yang akan kita pelajari lebih banyak kali ini anak-anak. Data dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nanti kita mengenal istilah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ya, atau kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas gitu. Kemudian jangkauan interkuartil itu selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Rumusnya QR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Selanjutnya jangkauan semi interkuartil itu setengah dari selisih antara Q3 dengan Q1. Rumusnya ya, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil QD adalah setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1. Nah, ini anak-anak istilah-istilah yang akan kita pelajari pada materi tentang penyebaran data. Baik, kita lanjutkan anak-anak ya. Sekarang kita masuk pada kuartil. Bagaimana menentukan kuartil itu?
Kuartil itu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama, tentu setelah data diurutkan ya. Ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median, ini yang sudah kita pelajari ya anak-anak. Kemudian kuartil atas atau Q3. Jadi sekali lagi, kuartil itu nilai yang membagi data menjadi 4. Jadi misalkan ini datanya yang warnanya kuning, kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, ini 25%, 25%. Nah, nilai yang ada di sini itu namanya kuartil. Yang di sini itu kuartil 1, yang di tengah itu kuartil 2, yang di sini kuartil 3 atau kuartil atas. Oke. Nah, sekarang lebih jelasnya perhatikan contohnya. Jadi misalkan ini datanya ganjil ya. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data berikut. Ini jadi kalau datanya seperti ini, tentu datanya kita urutkan dulu anak-anak. Ya, ini data kita urutkan, boleh dari yang tertinggi ke terendah atau terendah tertinggi, tapi umumnya ya terendah dulu ya. Nah, maka kita urutkan dari terendah ke tertinggi. Nah, untuk menentukan kuartil anak-anak mulainya di Q2 dulu ya, jangan Q1. Jadi dicari data yang di tengah. Ini kamu cari, ini banyaknya data kan ada 7, tengahnya kan ada di sini ini ya. Maka inilah kuartil 2. Kemudian dari sini kamu cari data tengahnya lagi. Nah, ini kan tengahnya di sini. Ini kuartil 1. Kemudian dari ini 3 data ini ya, tengahnya kan di sini kuartil 3. Ya, sehingga kita temukan kuartil satunya adalah 5, kuartil bawah, mediannya atau kuartil tengah adalah 2, dan kuartil atasnya adalah 8. Ya. Sekarang ini saya mempunyai data lagi seperti ini anak-anak. Ya, seperti biasa, ini data kita urutkan dulu. Ya, misalkan aja ini sudah ditemukan seperti ini. Jangan bingung, tentukan dulu kuartil tengahnya, kuartil tengah yang ada pas di tengah ini. Nah, kemudian ya, jadi ini adalah Q2-nya. Kemudian dari ini ada 4 data kan, 1, 2, 3, 4. Ini kamu cari yang di tengah. Yang di tengah itu kan ini. Nah, ini yang di tengah. Maka kuartil satunya ya 4 ditambah 4 dibagi 2. Berarti 4 sendiri ya, 8 dibagi 2. Kemudian dari sini kan 7 ditambah 8 dibagi 2. Ini kuartil 3-nya, jadi 7,5 ya, 7 ditambah 8 dibagi 2. Jadi kita sudah bisa menentukan Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya, nah ini datanya agak banyak anak-anak ya. Nah, ini misalnya data sudah langsung diurutkan ya, data sudah langsung diurutkan. Kamu tetap cari dulu yang tengah yang mana. Oh, yang tengah yang ini. Berarti sudah ketemu, ini adalah kuartil 2 atau kuartil tengahnya, atau medianya adalah 6. Kemudian ini dari 1, 2, 3, 4 ada 6. Ada 6 data ya. Nah, tengah-tengahnya kan di sini 3 dan 4 ini. Nah, ini adalah kuartil satunya. 3,5 dari mana? Ya, dari 3 ditambah 4 dibagi 2 ya. Kemudian yang di sini kan ini 8 tambah 8 bagi 2, berarti 8 sendiri. Sekarang kuartil dengan data genap anak-anak. Misalkan tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, ini contohnya ini ya. Ini kalau kita hitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 ya. Jumlah datanya ada 8. Maka kita urutkan dulu ya. Jadi cara menyelesaikan kita urutkan. Kemudian kita cari Q2-nya ya, nilai tengahnya dulu. Medianya itu kan ada di sini. Berarti ini adalah Q2. Kemudian Q1-nya kita hitung dari sini anak-anak. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau ini 4 kan ada di sini antara 4 dan 5. Ya, antara 4 dan 5, maka inilah Q1-nya, dan ini adalah Q3. 1, 2, 3, 4. Ya, kan ada 4 data, maka yang di tengah adalah ini 8 ditambah 8 nanti dibagi 2. Ini Q3. Jadi Q1-nya adalah 4,5, ini dari 4 ditambah 5 dibagi 2. Q2-nya adalah 6,5, dari 6 tambah 7 dibagi 2, dan Q3-nya adalah 8 ya. Kita lanjut soal berikutnya anak-anak. Ini soal yang kedua, yang B ini. Kita juga disuruh mencari Q1, Q2, dan Q3
ya. Kita urutkan dulu datanya, kita peroleh seperti ini, kemudian kita cari nilai tengahnya atau medianya. Ini kan medianya ada di sini ya. Nah, ini medianya, berarti ini adalah Hi2-nya. 6,5 itu berasal dari mana? 6 tambah 7 dibagi 2 ya. Kemudian Hi1-nya 1, 2, 3, 4. Ini kan ada 5 data. 5 data, berarti tengahnya kan ada di sini. Nah, ini adalah Hi1-nya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 tengahnya kan di sini. Ini adalah Hi3-nya, nilainya 8. Oke. Sekarang ini agak banyak sekarang anak-anak ya. Kita cari nilai tengahnya dulu tetap ya. Tengahnya ada di sini ya. Ini kebetulan sama ya. Dari 3 soal ini tengahnya sama. Nah, ini adalah Hi2-nya. Medianya adalah 6,5 dari 6 tambah 7 dibagi 2. Kemudian Hi1-nya anak-anak hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan ada 7. Berarti yang di tengah kan ini. Data yang di tengah adalah ini ya, nilainya adalah 4. Kemudian di sini data yang tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini 8 ya. Nah, ini adalah Hi3-nya. Gimana? Bisa dipahami anak-anak ya? Oke. Selanjutnya menentukan kuartil dengan rumus anak-anak. Ya, kita cari Hi1, Hi2, Hi3 dengan rumus. Ini rumus yang kita gunakan ini. Jadi Hi itu menyatakan kuartil ke I. Nanti kalau 1 ya berarti Hi1, 2 ya Hi2. Hi sama dengan I dikalikan N ditambah 1 dibagi 4, di mana N itu menyatakan banyak data. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Nah, saya mempunyai data ini anak-anak. 1, nah ini datanya. Ini sudah diurutkan ya, ada 20 data. Coba ini saya tulis dulu. Misalnya saja data ke-1, data ke-2-nya berapa. Ini saat ini kan data ke-1 ya. Ini data ke-1, ini data ke-2, data ke-3, 4, data ke-5, 6 ya, 8, data ke-9, data ke-10, 11, data ke-12, 13, 14, data ke-15, data 16. Ini data ke-17, data ke-18, data ke-19, data ke-20. Nah, ini kan sengaja saya tulis untuk memudahkan kalian bisa memahami ya. Tentunya nanti kalau datanya banyak tidak perlu ditulis seperti ini. Ini hanya kita nanti untuk memudahkan kita di dalam belajar saja anak-anak. Baik, kita lanjut. Sekarang Hi1 berarti I-nya 1 ya. 1 dikalikan 20 tambah 1 dibagi 4. 21 kalau dibagi 4 berapa? Kan hasilnya 5,25. 5,25 ini bukan Hi1, tetapi artinya adalah data kelima ditambah, nah ini kan 0,25 dikali data ke-6 dikurangi data kelima. Data kelima tadi berapa? 5 kan ini 49. Berarti 49 ditambah 25 ditambah data ke-6 kan 55 dikurangi data kelima 49 ya. Berarti hasilnya 49 ditambah 0,25 ini dikalikan ini dikurangi ini kan hasilnya 6 dikalikan 0,25 1,5, maka Hi1-nya adalah 50,5. Sekarang Hi2 berarti 2 dikalikan 20 plus 1. 20 ditambah 1 21 berarti 42 dibagi 4. Hasilnya 10,5 kan? Artinya Hi2 adalah data ke-10 ditambah, ini kan pecahannya setengah dikali data ke-11 dikurangi data ke-10 ya. Data ke-10 kan 65 ini ya, sudah kita hitung adalah 65 ditambah setengah dikali data ke-11 dikurangi data ke-10. Data ke-11 nya kan ini 67 ya, maka 65 ditambah setengah ini dikurangi 2. Setengah dikalikan 2 berapa? 1 kan. Nah berarti 66. Caranya begitu. Kemudian untuk Hi3, 3 dikalikan Hi3 dikalikan berapa? 20 tambah 1. Berarti 20 tambah 1 dikalikan 3 63 ya, dibagi 4 15,75. Berarti data ke-15 ditambah 0,75 dikali data ke-16 dikurangi data ke-15.
Data ke-15-nya kan 83, ini 0,75 dikalikan data ke-16-nya kan 86, dikurangi data ke-15 83. Berarti ini 0,75, kalau ini dikalikan 3 kan hasilnya berapa? 2,25 ya, maka hasilnya 85,25. Nah, begitu anak-anak cara menggunakan rumus untuk mencari Hi1, Hi2 dan Hi3 ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Menentukan ukuran penyebaran data dari tabel frekuensi data tunggal ya. Nanti kalau data majemuk kalian belum saatnya, jadi belum diberikan. Perhatikan anak-anak, saya sajikan ini adalah tabel frekuensi data tunggal. Ini cara membacanya begini, jadi yang dapat nilai 4 itu 3 orang, yang dapat nilai 5 6 orang, yang dapat nilai 6 4 orang, dapat nilai 7 9 orang, dapat nilai 8 8 orang, dapat nilai 9 10 orang. Caranya begitu ya. Kemudian FK ini kepanjangan dari frekuensi kumulatif. Ini 3 itu artinya banyaknya data ada 3. Kemudian ditambah di sini ada 6 data, berarti 6 ditambah 3 ada 9 data. Di sini ada 4 data lagi, 4 tambah 9 13 data. Ada 9, 9 tambah 13 ada 22. Ya, jadi sampai di sini sudah ada 22 data. Kemudian di sini ada 8 data, ya, 8 tambah 22 30. Kemudian ada 10 data, 10 tambah 30 ada 40 ya. Jadi ini sama, sebelahnya tentu sama. Artinya apa? Data 1 sampai 3 itu 4 anak-anak. Kemudian ya, setelah masuk sini ini data ke-4 sampai ke-9 itu 5. Kemudian data ke-10 sampai ke-13 itu 6. Jadi data ke-10, 11, 12, 13 itu 6. Masuk ke data 14, 15, 16, 17 sampai 22 itu 7 karena ada 9 data ya. Kemudian sampai 22 data ke 23, 24, 25 sampai 30 ini ada 8. Ini adalah nilainya 8. Adapun data ke-31 sampai 40 adalah 9. Ini cara membacanya seperti itu. Nah, kemudian kita cari Hi1. Hi1 adalah 40 tambah 1 bagi 4, berarti 41 kalau dibagi 4 kan 10 setengah. Artinya apa? Artinya berarti data ke-10 ditambah 0,25 ya, ini dikali data ke-11 dikurangi data ke-10. Nah, sekarang anak-anak cari data ke-10 berapa? Lihat tadi ya, data ke-10 kan ini 6. Berarti ini caranya menjawab 6 ditambah 0,25 data ke-11. Nah, masih di sini kan masih 6. Data ke-10 ini kan juga 6. Berarti sama dengan 6 ditambah 0,25 dikali ya 0. Berarti kan sama dengan ini kan hasilnya 0, maka hasilnya adalah 6. Jadi data Hi1 hasilnya adalah 6. Ya, gitu ya caranya mendapatkannya. Baik, saya hapus dulu anak. Sekarang saya cari Hi2. Hi2 adalah 2 dikalikan 40 ditambah 1 dibagi 4. 40 tambah 1, 41 kali 2, 82 bagi 4 adalah 20 setengah. Nah, artinya data ke-20 ditambah setengah dikali data ke-21 kurangi data ke-20. Berapakah data ke-20? Kita cari, oh ternyata 7 ya. Berarti 7 ditambah setengah. Data ke-21 kan juga 7 ini. Ya, dikurangi data ke-20 kebetulan juga 7. Nah, maka sama dengan 7 ditambah 0,5 kali 0. Nah, ini kan hasilnya 0, maka hasilnya tetap 7. Jadi mediannya atau Hi2-nya adalah 7. Ya, kita klik dulu. Nah, hasilnya 7. Sekarang Hi3. Hi3 adalah 3 dikalikan 40 tambah 1 bagi 4 berarti 123 dibagi 4 30,75. Nah, artinya data ke-30 ditambah 0,75 dikalikan ini. Data ke-30 nya berapa? 8 ya. Data ke-31 nya berapa? Data ke sudah masuk 9. Dikurangi data ke-30 8 lagi berarti
berarti ini sama dengan 8 ditambah 0,75 dikali 9 dikurangi 8. 9 kurangi 8 berapa? 1 dikalikan 0,75 ditambah 8, maka hasilnya adalah 8,75 ya. Anak-anak, sekarang kita menentukan ukuran penyebaran data ya. Perhatikan contoh, misalnya saja kita mempunyai data seperti ini data sudah kita urutkan ya. Kita tentukan dulu Q1, Q2, Q3-nya. Jangan lupa dimulai dari Q2-nya dulu. Q2-nya adalah ini 67 ditambah 76 bagi 2, 70 setengah. Kemudian Q1-nya kita hitung data dari sini ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti yang tengah kan ada di sini. Nah, maka ini adalah Q1-nya 58 dan Q3-nya 1, 2, 3, 4, 5 kan 7, yang tengah kan di sini. Maka Q3-nya adalah 87 ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan pertama jangkauan. Jangkauan itu kan data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertingginya 98 dikurangi 46. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 52. Kemudian jangkauan interkuartil adalah 80. Ini rumusnya Q3 dikurangi Q1 ya. Q3 dikurangi Q1 berarti 87 dikurangi 58. Hasilnya adalah 29. Dan yang berikutnya jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari Q3 dikurangi Q1 ya. Ini kalau kita cari setengah dikalikan ini sama ya, setengah dikalikan 29 hasilnya adalah 14 setengah. Nah, setiap data yang disajikan jika Q1, Q2, Q3 sudah ketemu, kalian bisa menentukan ya jangkauan interkuartil dan jangkauan semi interkuartil. Anak-anak, demikian tadi penyampaian Pak Agus tentang data-data statistik ya. Perhatikan dengan baik penjelasan yang diberikan. Jika kalian belum paham bisa diputar ulang videonya. Saya ingatkan, dukung terus video ini dengan memberikan subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasi agar kalian bisa mengikuti perkembangan terkini dari channel Matematika 100 ya. Sehat selalu untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.